Shalom saudara, bersyukur untuk kesempatan merenungkan firman lagi hari ini. Kita mulai dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, buat kesempatan hidup bersamamu lagi hari ini. Kami tahu hari ini pun ada kesusahannya sendiri, tapi kami juga percaya rahmat-Mu, kasih setia-Mu juga selalu ada menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita merenungkan 2 Korintus pasal 10 ayat 1-11. Saya bacakan 2 ayatnya, ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Amin. Saudara, cepat atau lambat akan ada orang yang menentang kita. Karena komunitas di mana kita hadir tiap-tiap hari, ya, entah di sekolah, di tempat kerja, di tempat pelayanan, itu ada banyak orang yang masing-masing punya kepentingannya sendiri, motivasinya sendiri yang berbeda-beda. Jadi wajar ketika ada masalah. Termasuk dan terutamanya ketika di tempat itu kita mau melakukan yang baik, yang benar. Nah, pasti akan ada orang yang menentang kita. Bahkan bisa-bisa ada orang yang membiarkan dirinya dipakai iblis demikian rupa sehingga dia itu bisa provokatif sekali, agresif sekali, ingin menggagalkan hal-hal baik yang kita mau lakukan di tempat itu. Nah, saudara-saudara, tidak terkecuali Rasul Paulus juga mengalami hal seperti itu, saudara. Rasul Paulus ini sudah berhasil memperkenalkan Tuhan Yesus dan ajaran Tuhan Yesus kepada jemaat di Korintus. Tetapi lalu muncul orang-orang yang mengaku dirinya rasul, lalu menyerang Paulus. Mereka menyebarkan fitnah bahwa Paulus itu rasul yang masih hidup secara duniawi. Dan mereka juga meragukan otoritas Paulus sebagai rasul. Nah, saudara, orang itu kalau diserang secara pribadi seperti ini, pastilah ya bisa tersinggung harga dirinya. Pasti bisa marah. Nah, bagaimana sikap Paulus, saudara-saudara? Ya, tentu Paulus membela diri, ya, tapi bukan dengan kekerasan. Ya, meskipun tadi kita juga baca, sempat juga Paulus ingin bersikap keras terhadap orang-orang itu. Ya, tetapi Paulus akhirnya memilih merespons dengan meneladani Tuhan Yesus Kristus. Dengan lemah lembut dan ramah, Paulus melawan siasat orang-orang yang memfitnahnya itu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan menaklukkan pikiran orang-orang itu dengan kebenaran-kebenaran tentang Kristus. Saudara, respon lemah lembut seperti ini tentu bukan karena Paulus takut kepada para penentangnya itu. Karena Paulus di sini juga berani memperingatkan orang-orang itu bahwa mereka akan dihukum. Tapi lagi-lagi seperti Kristus yang lemah lembut itu, Rasul Paulus juga memberi kesempatan kepada orang-orang ini untuk bertobat. Nah, saudara, respon lemah lembut seperti ini Paulus pilih setidaknya karena dia menyadari 3 hal ini. Yang pertama, saudara-saudara, Paulus sadar bahwa jabatan atau otoritasnya sebagai rasul ini adalah anugerah Tuhan. Jadi bukan karena dia pantas atau dia hebat atau kuat. Jadi dia sadar para penantangnya ini, pemfitnahnya ini harus dihadapinya dengan kekuatan Allah, ya, bukan dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak akan sanggup dengan kekuatannya sendiri. Yang kedua, saudara, Paulus sadar
bahwa sasaran tembak iblis itu bukan dirinya atau harga dirinya, tetapi keberlangsungan dan keberhasilan pekerjaan Injil yang Tuhan percayakan kepadanya. Jadi Paulus pilih menyerahkan dirinya pada pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, saudara, Paulus sadar bahwa jabatan atau otoritas sebagai rasul ini Tuhan anugerahkan kepadanya untuk membangun jemaat. Jadi Paulus sadar kalau dia merespon dengan keras dan dengan emosional dan fokus membela harga dirinya, maka bisa-bisa jemaat tidak dibangunkan, ya, melainkan bahkan dihancurkan. Nah, saudara-saudara, iblis itu masih bekerja sampai hari ini, saudara. Jadi ketika kita ini serius mau melakukan yang baik, yang benar, yang selaras dengan Injil, yang memuliakan Tuhan, dimanapun itu, ya, di dalam gereja atau di luar gereja, maka pasti akan ada orang yang menentang kita. Maka penting kita juga meneladani Tuhan Yesus seperti yang Paulus lakukan pada bagian ini. Ya, orang boleh tuduh kita macam-macam, fitnah kita macam-macam, tetapi mari jangan kita kepancing untuk membalas mereka. Jangan kita kepancing untuk sibuk menyelamatkan harga diri kita. Yang benar, yang baik adalah kita ini fokus saja untuk melakukan pelayanan kita. Fokus memuliakan Allah. Fokus pada pekerjaan Injil. Ya, fokus membangun tubuh Kristus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah taruh beban di hati kami untuk memberitakan Injil, untuk melakukan yang baik, yang benar, yang memuliakan-Mu di setiap aspek hidup kami. Maka ajarlah kami, Tuhan, ajar kami peka, waspada akan siasat iblis yang memanfaatkan titik lemah kami, yaitu harga diri kami. Tuhan, kami mau belajar bersandar kepada Kristus, mempercayakan hidup kami dan pelayanan kami kepada Kristus yang kami yakin akan selalu membentengi kami dengan kuasa-Nya dan anugerah-Nya. Di dalam nama-Nya kami berdoa. Amin.